Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulih, amma ba'du. Para pemirsa yang mudah-mudahan selamanya berada dalam lindungan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelahnya kita menyelesaikan puasa Ramadan selama 1 bulan, dan saya secara pribadi maupun atas nama MUI Kabupaten Purwakarta menyampaikan minal aidin wal faidin taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bi khair. Mudah-mudahan puasa kita selama 1 bulan dan amalan-amalan lainnya Allah terima, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke hadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh muslimin muslimat, bahwa ketakwaan adalah wasiat yang Allah sampaikan kepada seluruh manusia di bumi ini. Seluruh anbiya, para rasul diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan ketakwaan. Maka dari itu dalam setiap khutbah Jumat atau khutbah apapun dan pembicaraan apapun, maka tidaklah salah ketika diawali dengan selalu berwasiat ketakwaan, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan seluruh umat muslimin. Hadirin mustami'in sekalian, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang menciptakan seluruh makhluknya, dari makhluk terkecil maupun makhluk terbesar, di mana melalui wasiat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang disampaikan melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keimanan adalah perkara yang niscaya berada dalam setiap manusia muslim. Keimanan inilah yang menjadi sumber dari segala aktivitas manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dari sumber iman ini memunculkan 2 karakter di dalam Al-Quran, di mana di dalam surat Al-A'raf ayat 96 dan surat An-Nahl ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan iman ini dengan 2 karakter. Satu, Allah sandingkan iman dengan ketakwaan. Yang kedua, Allah sandingkan iman dengan amal soleh. Ternyata ketika dilihat dari 2 sudut ini, akibat kebaikannya itu berbeda. Kenapa seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Nah, korelasi iman dengan takwa ini kalau dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 96, maka ketika iman dengan ketakwaan ini disandingkan, maka yang akan terjadi adalah perubahan lingkungan. Jadi bukan hanya saja merubah diri sendiri menjadi orang yang baik, tapi akan merubah lingkungan, merubah keluarga, dari keluarga yang tidak sakinah menjadi keluarga yang sakinah.
dari baldah yang tidak thayyibah akan berubah menjadi baldah thayyibah ketika iman ini disandingkan dengan ketakwaan. Nah, ketika iman disandingkan dengan amal soleh, maka hanya terjadi terhadap kebaikan diri sendiri. Jadi tidak ada perubahan untuk lingkungan. Nah, sehingga ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi manusia yang bertakwa, yakni supaya dengan ibadah kalian itu tidak hanya saja memberikan efek kebaikan untuk diri sendiri, tapi harus menjadi ibadah yang mempunyai efek kebaikan terhadap lingkungan. Maka kenapa la'allakum tattaqun? Bulan puasa, saum Ramadan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Artinya kolerasi yang diharapkan oleh Allah dari ibadah apapun yang kita lakukan harus ada korelasinya dengan perubahan lingkungan. Tidak hanya amal ibadah yang menjadi amal soleh. Sebab ketika ibadah yang dilakukan, baik sholat, zakat, infak, puasa, sedekah, umroh, haji, baca Quran, beristighfar, bersolawat, itu ada amal-amal soleh. Ketika dampaknya tidak ada perubahan terhadap lingkungan, itu hanya akan berdampak terhadap kebaikan diri sendiri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat An-Nahl ayat 97, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa laki-laki atau perempuan beramal soleh dibarengi dengan iman, maka kami akan perbaiki kehidupannya dengan kehidupan yang baik, dirinya saja. Itu. Namun ketika amal soleh yang dilakukan itu mencapai derajat ketakwaan, maka Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, artinya ibadah yang dia lakukan menciptakan manusia-manusia yang bertakwa, maka baru Allah akan bukakan pintu keberkahan dalam lingkungan itu. Maka disinilah pentingnya kenapa seluruh nabi, seluruh rasul diperintahkan oleh Allah untuk bagaimana manusia ini tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi juga menciptakan dirinya sebagai manusia yang bertakwa. U'budullah rabbakum, u'budullah wattaqu, u'budullah wattaqu. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bertakwalah kalian. Maka tidak cukup amal soleh yang kita lakukan ini hanya untuk membentuk amal soleh saja. Itu hanya akan untuk perbaikan diri sendiri. Tidak akan perbaikan untuk istri, untuk anak, untuk keluarga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selalu seluruh aktivitas ibadah kita ini ujungnya agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Artinya ibadah apapun yang kita lakukan harus berdampak terhadap kebaikan lingkungan. Tidak cukup hanya amal soleh saja. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara iman dengan takwa dan iman dengan amal soleh? Ini intinya. Jadi bagi seorang mukmin tidak cukup hanya iman amal soleh, tidak cukup hanya dirinya beriman dan sholat, iman dan zakat, iman dan infak, iman dan saum, iman dan haji umroh, iman dan amal soleh lainnya. Tidak cukup hanya sampai di situ, tapi bagaimana perilaku ibadah amal soleh yang dia lakukan berdampak kebaikan terhadap lingkungan, sehingga harus mencapai derajat ketakwaan. Walaupun apakah iman dengan takwa ataukah iman dengan amal soleh, dua-duanya akan membawa manusia ke dalam sorganya Allah di akhirat. Tapi di dunianya berbeda dampaknya. Dampak di akhiratnya sama. Dengan iman takwa ke sorga, dengan iman amal soleh ke sorga. Namun ketika di dunia
yang berdampak akan merubah lingkungan adalah ketika iman disandingkan dengan ketakwaan. Adapun iman ketika disandingkan dengan amal soleh, tok gitu ya, tidak ada kepedulian terhadap lingkungan. Bagaimana sholat kita ada dampak terhadap lingkungan. Kita bersolat hanya bukan untuk diri sendiri, tapi kita dengan sholat kita ini, kita dampaknya harus terhadap lingkungan. Doakan lingkungan, bersedekah, berinfak. Ya Allah, dengan sedekahku ini bukan hanya saja permasalahanku yang selesai, tapi Engkau selesaikan seluruh masalah yang ada di kampung ini. Jadi dampaknya seperti itu. Jadi kepedulian terhadap lingkungan, atau dalam hadis Nabi SAW yang lain, malam yahtam bi'ar mumin falisa minna. Orang yang tidak ada peduli terhadap urusan muslimin, maka bukanlah golonganku. Itu barangkali yang mudah-mudahan bisa menjadi nasihat untuk saya sendiri dan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang kita lakukan, Allah ciptakan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia muttaqin inilah yang pantas menjadi imam. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.